Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terlebih nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, kita pada kesempatan siang hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan tentunya segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, sebuah salat tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini khatib berwasiat, mobil khusus kepada diri pribadi khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita laksanakan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu dalam kesempatan yang baik ini, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tentunya mudah-mudahan kita yang berada di Masjid Besar Nurul Qamar pada kesempatan siang hari ini, kita mudah-mudahan senantiasa dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala wabah, dijauhkan dari segala pandemi yang saat ini tengah melanda bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari makanan yang ada di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat tadi tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua selaku umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyiban, makanan yang halal serta baik. Selain daripada itu, maka kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya kata Allah bahwa syaitan itu sungguh musuh yang nyata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kalau kita pahami bersama di dalam ayat ini, ketika Allah memerintahkan kepada kita, makanlah makanan yang halal olehmu, wa thayyiban, dan makanan yang baik. Tentu harus kita pahami bersama bahwa
Apa yang kita cari di muka bumi ini, apa yang kita laksanakan di muka bumi ini, tentu harus sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang hari ini kita makan, apa yang hari ini kita pakai, tentu harus sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berfirman, makanlah dengan makanan yang halal, tentu wajib bagi kita untuk mengikuti segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam konteks ayat tadi tentunya di sini apa yang disebut dengan halal tadi tentu bukan sekedar halal bagaimana kita memakannya. Ada 3 hal yang memang harus kita perhatikan dalam rangka kita mengkonsumsi ataupun juga memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Yang pertama tentunya bagaimana halal ini adalah halal ketika kita memperolehnya. Bisa jadi makanan-makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, tapi apakah kita memperoleh makanan tersebut dengan cara yang halal? Maka tentunya ini yang kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita memperolehnya. Yang kedua, setelah kita peroleh, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita dari yang kita peroleh tadi, bagaimana kita mengkonsumsinya atau memanfaatkannya. Nah, ini tentu saja agar jangan sampai ketika kita yang peroleh sesuatu yang halal, kita pergunakan untuk jalan-jalan yang tidak halal. Oleh karenanya ini menjadi sebuah catatan bagi kita. Halal ini bukan sebuah satu aspek saja, tapi meliputi berbagai aspek yang tentunya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat kita tinggalkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama tadi tentunya adalah halal dalam memperolehnya. Tentu kita sebagai manusia di muka bumi ini tetap berupaya bagaimana kita mencari harta yang halal agar kita dapat memperoleh makanan-makanan yang halal tentu saja. Bagaimana caranya? Yang kita tahu bahwasanya kita harus berupaya dengan menjalankan hal-hal yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah bagaimana Allah menghalalkan apa yang disebut dengan jual beli sebagai salah satu cara agar kita memperoleh harta yang halal tentunya untuk bekal kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Dari ayat tadi tentunya bahwa salah satu cara bagaimana kita memperoleh harta yang halal adalah dengan jalan jual beli yang baik, jual beli yang tidak mengurangi timbangan, jual beli yang tidak mengurangi takaran dan sebagainya. Jual beli yang tentunya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada jual beli, tentunya kita ketahui bersama, kita yang bekerja, apakah itu di kantor, apakah itu di tempat apapun, juga tentunya kita bekerja mencari harta yang halal, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja ini sebagai jalan upaya kita, bukan hanya sekedar jual beli, namun tentunya apa-apa yang kita laksanakan dalam memperoleh harta ini harus kita upayakan mencari harta yang halal. Kalau kita lihat sambungan ayat tadi bahwasanya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, di situ Allah amat sangat menegaskan bahwa Allah mengharamkan apa yang disebut dengan riba. Nah, di sini bagaimana harta yang kita peroleh jangan sampai tercampur dengan apa itu yang disebut dengan riba tentu saja. Karena tentu saja ketika kita memperoleh dari harta tersebut yang bercampur dengan riba dan sebagainya, maka bisa jadi amal ibadah kita bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya jenis makanan yang kita peroleh dari sesuatu yang haram di dalam diri kita. Atau bisa jadi bagaimana doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih mengkonsumsi yang tadi yang disebut dengan riba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, dalam rangka bagaimana kita memperoleh harta-harta yang halal tentu saja, maka yang harus kita perhatikan tentunya ketika kita bekerja,
ketika kita berupaya agar jangan sampai melanggar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu disebut dengan korupsi yang tentu saja ada praktek suap di sana, baik itu memberi ataupun menerima suap. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah melarang juga kita memperoleh harta dengan melalui perjudian tentu saja. Ini tentu adalah bagaimana cara-cara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memperoleh harta yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari sini tentu saja setelah kita peroleh harta yang halal, bagaimana kita mempergunakannya. Jangan sampai harta yang kita terima, harta yang kita punya saat ini, kita laksanakan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memanfaatkannya? Tentu kita ingin keluarga kita memakan makanan yang halal. Tentu kita ingin apa yang kita pakai adalah sesuatu yang halal. Tentu kita ingin keluarga kita menjadi berkah karena apa yang kita pakai, apa yang kita punya ini tentu bersumber dari kehalalan dan kita manfaatkan untuk hal-hal yang memang tentu saja dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah menjadi halal ketika harta yang kita peroleh adalah harta yang halal namun kita manfaatkan untuk sesuatu yang haram? Apakah itu perjudian? Apakah itu memakan makanan yang dilarang seperti alkohol dan sebagainya? Ini tentu saja bagaimana kita harus berupaya agar mempergunakan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja selain daripada itu, selain bagaimana kita memanfaatkannya untuk jalan yang halal, tentu ada kewajiban juga pada diri kita. Bagaimana dari harta yang kita manfaatkan, dari harta yang kita peroleh, ada kewajiban yang tentunya di situ ada hak orang lain di dalam harta kita. Ada zakat yang memang kita wajib mengeluarkan, ataupun juga infak dan sedekah yang sunnah untuk dikeluarkan. Tentu saja ini menjadi sebuah jalan bagi kita bagaimana memanfaatkan harta tadi agar sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu di masa sekarang ini kita tahu bahwasanya banyak orang yang kesulitan. Bagaimana ada orang-orang yang di PHK dari kerjaannya, ada orang-orang yang memang jual belinya sedang dalam masa surut. Tentu saja ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika hal-hal yang tadi mempengaruhi diri kita, bahkan mempengaruhi diri kita dan jiwa kita untuk berbuat pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beralasan mencurinya mereka untuk menafkahi keluarga. Ada orang yang beralasan berbuat tidak baiknya mereka untuk menafkahi keluarga. Maka ini sungguh menjadi ironi bagi kita semua. Tentu saja mudah-mudahan segala harta yang kita peroleh dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita peroleh dengan jalan yang halal, kita manfaatkan untuk kebaikan serta sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mudah-mudahan pada masa sekarang ini kita dapat terhindar dari segala musibah, segala bahaya, segala wabah yang memang melanda negeri ini, dan mudah-mudahan Allah melancarkan usaha kita agar kita memperoleh usaha yang halal, rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil-ijtihad wa al-i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالبدء بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم عن أئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة